dalam kesempatan ini saya rindu untuk berbagi tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu keuntungan di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan nas kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harapan dan dambaan setiap manusia ketika menjalani satu kehidupan di tengah-tengah dunia ini, yaitu memperoleh keuntungan. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia ketika mendapatkan satu kesempatan menjalani satu kehidupan di tengah-tengah dunia ini mengalami kerugian. Bahkan seorang pedagang pun ketika ia berdagang, ia memiliki satu harapan, yaitu memperoleh keuntungan. Demikian juga lah seorang hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan, ketika ia dipercayakan untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama. Saudaraku, harapannya ialah memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan dimaksud adalah keuntungan ketika ia boleh mengakhiri kehidupannya di dunia ini, dan ia boleh berjumpa dengan Bapa di surga. Pada saat itulah Allah akan membuat perhitungan dan akan memberikan satu upah yang telah Allah janjikan dalam setiap kehidupan hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika harapan semua manusia ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini yaitu memperoleh keuntungan, yang menjadi pertanyaan pergumulan kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk memperoleh keuntungan itu? Biarlah firman Tuhan yang singkat yang akan saya bagikan pada hari ini dengan tema keuntungan di dalam takut akan Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 26 sampai yang ke-27, senantiasa memberkati kita di siang hari yang indah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berkata, apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Mereka akan menjawab, takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sepertinya pengertian takut akan Tuhan sangat mudah sekali untuk kita perkatakan. Tetapi pengertian takut akan Tuhan yang sesungguhnya sangat terlalu sukar sekali untuk kita aplikasikan dan kita terapkan dari hari lepas hari ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan pengertian takut akan Tuhan ini menjadi satu pergumulan iman kehidupan orang percaya dari hari lepas hari. Akan tetapi saya yakin percaya bahwa hidup ini adalah sebuah proses pembelajaran. Oleh sebab itu, selama kita masih hidup, kita terus bisa belajar dan terus belajar sampai pada akhirnya kita sungguh-sungguh mendapatkan pengenalan takut akan Tuhan yang sejati, sehingga kita sungguh-sungguh memiliki satu keuntungan yang besar ketika kita hidup di dalamnya. Saudaraku, kita takut akan Tuhan bukan seperti layaknya ketika kita diperhadapkan dengan seorang polisi yang sedang memberhentikan seorang pengendara kendaraan bermotor karena ia telah melanggar lalu lintas. Tetapi kita takut akan Tuhan karena kita sadar betul, kita paham betul bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus dan dibeli oleh Allah dengan pengorbanan yang cukup mahal, yaitu di atas kayu salib. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada satu kali ada seorang yang bernama John. Pada saat itu John hendak ingin pulang ke kampung halamannya, dan pada saat itu wajah sukacita yang meluap-luap terlihat di wajah John ketika ia mendapatkan suatu kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya dan berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Singkat cerita, ketika John telah sampai di kampung halamannya, ia berjumpa dengan sahabat-sahabat dan teman-teman. Ketika berjumpa, sahabat dan temannya mengajak John ke suatu tempat yang sunyi, sepi, dan jauh daripada keramaian. Ketika pada saat itu teman dan sahabat John mengeluarkan tas plastik, yang dimana di dalam tas itu tersebut terdapat minuman keras dan narkotika, bahkan terlebih lagi beberapa slop rokok. Pada saat itu temannya berkata, John, hari ini kita akan mengadakan satu pesta besar dan marilah kita menikmati secara bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan? John dengan segala kerendahan hati berkata, sahabatku, teman-temanku, aku takut ayah. Mendengar kalimat John, sahabat-sahabat dan teman-temannya terkejut dan kaget dan berkata, John, engkau gila. Engkau berkata engkau takut ayah. Sesungguhnya ayahmu tidak ada bersama-sama dengan engkau.
dan ayahmu sedang berada di kota, dan kita sedang berada di tempat suatu yang sunyi, sepi, dan tidak ada satu orang pun yang tahu saat kita sedang melakukan pesta ini. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, John berkata, aku takut ayah. Saudaraku, karena John terus didesak, ayolah John, kita nikmati pesta kita. Pada saat itu John menjelaskan secara detail dengan segala kerendahan hati, berkata, sahabat-sahabatku, teman-temanku, memang secara jasmani ayahku jauh daripadaku. Dia ada di kota dan aku ada di tempat sunyi dan jauh daripada keramaian. Akan tetapi ayah rohaniku, yaitu Bapa di surga, yang dimana ia selalu mengawasiku dan mengamatiku, dan ia selalu ada di dekatku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ilustrasi ini kita dapat melihat bagaimana John telah menemukan pengenalan takut akan Tuhan yang sejati. Sehingga John ketika diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tercemar, John senantiasa masih tetap berkata, aku takut ayah. Dengan kata lain, aku takut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan seharusnya demikian. Akan tetapi untuk memperoleh satu pengenalan takut akan Tuhan seperti John ini dibutuhkan proses yang cukup panjang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lantas yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keuntungan ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan menurut Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27? Yang pertama adalah kita akan memperoleh ketentraman yang besar. Dikatakan ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah dunia yang telah terporak-poranda oleh arus dengan berbagai zaman yang semakin modern, tidak ada tempat yang memberikan satu ketentraman di hati dan jiwa kita. Akan tetapi ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, ketentraman yang sejati itu akan senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu banyak orang yang senantiasa untuk membeli ketentraman yang semu, yang bersifat hanya sementara, dengan menghabiskan uangnya pergi ke klub, dengan menekan minum pil ekstasi dengan harapan yaitu ia menjadi tentram. Bahkan ketika seseorang menelan pil penenang pun, orang itu tidak akan dapat menjadi tenang. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan tetapi Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Artinya apa, saudaraku? Ada satu keuntungan yang besar ketika seseorang itu hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu ketenangan, ketentraman yang besar. Akan tetapi seringkali kita lupa bahwa ketentraman itu ketika kita ada di dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada satu kali ada seorang seniman yang membuat lukisan yang sangat indah sekali. Ia menggambarkan lukisan dengan latar belakang yang gelap, petir yang menyambar, dan kucuran hujan yang membentuk kabut tampak begitu lebat. Petir menyambar, namun hal yang menarik adalah lukisan itu adalah pemandangan yang tampak di kiri bawah lukisan. Di sana tampak sebuah pondok dan seorang pria tua yang sedang tidur dengan nyaman di balik-balik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pria tua itu tampak damai dan tenang, tanpa kecemasan dan ketakutan, dan tak terusik oleh situasi alam yang menakutkan. Demikianlah sesungguhnya ketentraman yang sejati ketika kita dapatkan ketika hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita tidak akan pernah terusik oleh kondisi luar yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang membuat kita tidak damai di dalam Tuhan kecuali diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keuntungan yang pertama ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu kita memperoleh ketentraman yang besar. Yang kedua, keuntungan ketika kita hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu kita memperoleh perlindungan. Dikatakan di ayat yang ke-26b, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu kita sadari bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Jikalau saudara dan saya adalah anak-anak Allah, tentu
Yesus Kristus adalah Bapa kita. Adakah seorang Bapa yang tidak memberikan satu perlindungan ketika anaknya dalam situasi kondisi yang sangat berbahaya? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satupun Bapa yang membiarkan anak-anaknya ketika dalam situasi kondisi yang sangat berbahaya. Ia akan berusaha untuk melindungi anaknya sehingga anaknya itu senantiasa aman dan jauh daripada serangan daripada mara bahaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikian juga yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Dikatakan Mazmur pasal 11 ayat 1 dikatakan, lama sehale Daud bahyewa hasiki. Artinya, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana mungkin engkau berkata terbanglah ke atas gunung? Nah, kita melihat dari konteks ini bagaimana orang-orang fasik memberikan satu nasihat kepada Raja Daud untuk berlindung di atas gunung, mencari perlindungan di atas gunung dari serangan-serangan musuh. Akan tetapi Raja Daud menguatkan imannya. Dikatakan bahwa lama sehale Daud bahyewa haseti. Artinya Raja Daud mengimani bahwa pada Tuhan aku berlindung, sehingga ia tidak mengalami ketakutan di tengah situasi kondisi yang pada saat itu orang-orang fasik sedang senantiasa melunturkan musuhnya untuk memanah hati orang yang tulus di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga yang terjadi pada satu kali ada seorang yang sangat kaya raya. Karena ia memiliki harta yang berlimpah, sehingga ketika ia berpergian, ia selalu senantiasa mendapatkan satu pengawalan secara khusus dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk apa pengawal itu? Tidaklah lain untuk mendapatkan perlindungan dari segala serangan, mungkin musuh-musuhnya ataupun orang-orang jahat. Akan tetapi pada akhirnya ada seorang perampok yang sangat luar biasa yang terkenal dengan kelas kakap, saudara-saudara. Pada saat itu seorang perampok itu telah membilikkan senjata pistolnya dari kejauhan untuk menembak orang kaya yang hidup dalam segala kelimpahan. Dan pada saat itulah ketika senjata peluru diluncurkan, pada saat itu orang kaya raya hidup berkelimpahan itu mati seketika di tempat. Dari ilustrasi ini kita dapat melihat bagaimana ketika kita mencari suatu perlindungan terhadap manusia, keadaan manusia itu sangat terbatas, saudara-saudara. Akan tetapi ketika kita mencari suatu perlindungan di hadapan Allah dengan hidup di dalam takut akan Tuhan, maka perlindungan Allah yang sempurna itu akan menaungi kita, akan menyempurnakan kita, sehingga kita senantiasa terlindung dan merasakan satu keamanan yang luar biasa. Yang ketiga, ya saudaraku, keuntungan di dalam takut akan Tuhan menurut Amsal pasal 14 ayat 26 sampai yang ke-27 adalah terhindar dari jerat maut. Dikatakan ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung ketika saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, karena sesungguhnya saudara telah mendapatkan satu sumber ini mana di atas segala sumber, ini mana dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sehingga ketika sumber berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku, maka kita bersyukur bahwa sumber itulah yang dapat kita percayai. Agoe mi odos kai aleta kai so. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jelas dalam kitab Amsal 14 ayat 27 dikatakan, agar kita terhindar dari jerat maut, kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab selalu mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa jerat maut sesungguhnya telah terbentang di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya perlu untuk menghindari jerat itu dengan cara hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 senantiasa mengingatkan kita, berjaga-jagalah, sebab ini seperti singa yang mengaum-ngaum, ia berjalan keliling untuk mencari orang yang dapat dimangsanya. Oleh sebab itu ketika kita hidup senantiasa berjaga-jaga di dalam takut akan Tuhan, maka saya percaya hidup kita terhindar dari jerat maut. Biarlah firman Tuhan pada hari ini senantiasa memberkati kita. 3 poin penting ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, kita akan memperoleh ketentraman yang besar. Yang kedua, kita akan ada perlindungan yang sempurna dari Allah. Dan yang ketiga, kita terhindar dari jerat maut. Tuhan Yesus memberkati.